saya Nanda Pratama. Saya akan melakukan tugas cerpen Bahasa Indonesia. Judul cerpen Memori yang Tak Terlupakan. Tanggal 28 Juli 2022 pukul 14 adalah waktu yang sangat tidak menyenangkan yang membuat hati kecewa, menangis hingga ketakutan. Yang sangat besar dalam hidup yang tidak terlupakan diingatkan. Guru Bahasa Indonesia memberi tugas praktek kelompok di mana hari itu saya memiliki 5 anggota dalam kelompok. Saya sangat senang memiliki teman yang menerima kekuranganku. Kami pun memulai menentukan hari dan tempat untuk mengerjakan praktek. Tiba waktu kami bertemu di tempat salah satu teman kami, di mana kami mengerjakan balon udara sederhana untuk menilai praktek bahasa Indonesia. Setiap anggota sudah membawa alat dan bahan yang sudah ditentukan untuk tugas praktek bahasa Indonesia. Waktu pun tiba di mana kami bertemu untuk mengerjakan tugas praktek tersebut. Tepat pukul 13 kami sudah menyiapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan agar praktek tersebut, tetapi tidak diduga di tempat itu ada juga teman-teman yang lain datang untuk melihat kami melaksanakan praktek membuat balon udara yang sederhana. Kelompok kami memulai menyiapkan peralatan. Semua anggota sudah mempunyai tugas masing-masing. Tiba waktunya untuk menghidupkan api. Karena balon udara sudah terangkai, saya mendapatkan tugas untuk memegang balon udara agar tetap tegak. Tidak diduga ketika kami mulai menghidupkan, ada salah satu temannya kami yang tidak kelompok melemparkan minyak ke arah balon yang sudah ditentukan apinya. Tetapi minyak yang dilemparkan ke arah saya sehingga semburan api mengenai kaki, paha, dan rambut. Karena saya menggunakan celana pendek, kedua kaki saya terkena semburan api. Dengan cepat saya pergi ke kamar mandi untuk menyiram dengan air. Karena saya sudah merasakan panas yang sangat tidak tertahankan lagi. Tidak terasa saya merasakan sakit sekali. Hingga saya menyuruh orang tua untuk menyebut saya dikarenakan sakitnya begitu tidak tertahankan. Akhirnya saya dijemput ayah, di mana kedua kaki saya sudah melepuh hingga rambut pun mulai hangus bagian sebelah kiri. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit Permata Hati, rumah sakit terdekat, karena saya sudah tidak dapat menahan rasa sakit. Selama di RS tidak ada perubahan hingga kaki saya timbul karang kulit menutupi luka bakar kaki hingga kaki membengkak yang menyebabkan sulit untuk bergerak, dan demam tinggi yang membuat menggigil. Dengan rasa yang tidak lagi karuan dan tidak ada perubahan di luka bakar hingga makin infeksi, akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit Siloam Jambi. Beberapa hari dokter melihat perkembangan luka bakar di kaki. Rupanya terlihat di infeksi yang mengakibatkan saya harus berada di ruang operasi. Tidak mau tahu orang tua saya mengambil tindakan untuk segera dioperasi karena infeksi yang sudah menyebar. Tiba waktunya sudah harus berada di ruang operasi. Akhirnya kaki saya dioperasi untuk mengupas karang yang sudah menutupi luka bakar, yang membuat obat masuk ke luka bakar tersebut. Selama 1 jam di ruang operasi, akhirnya saya keluar dengan kaki diperban dari atas ke bawah, yang membuat tidak dapat merasakan kecuali rasa sakit yang luar biasa yang sebelumnya dirasakan. Kurang lebih 3 minggu saya dirawat di Jambi karena butuh pemeriksaan dokter yang mengakibatkan infeksi tersebut begitu dalam sehingga butuh perawatan yang insentif dari dokter. Tidak terasa kaki mulai pulih, tetapi yang saya kesalkan karena luka bakar itu ada bagian tertentu kaki mengalami luka bakar yang dalam sehingga bekas yang tidak memungkinkan kulit kaki saya seperti semula. Akhirnya saya pulang. Tidak terasa 3 minggu perawatan. Tidak begitu lama saya masuk ke sekolah, tetapi menggunakan seragam serba panjang untuk menutupi luka bakar
agar tidak terkena debu hingga sekarang.